Pemirsa, viral aksi Bang Jago yang dilakukan seorang sopir angkot di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, pelaku memukul mobil pickup dengan kunci roda. Aksi Bang Jago yang merupakan sopir angkot di Sidoarjo, Jawa Timur viral. Pelaku sempat marah dan emosi ke pengendara pick-up dan memepet kendaraannya. Tidak hanya mengancam, pelaku juga memukul mobil menggunakan kunci roda dan menabrak bagian belakang. Polisi kemudian menangkap pelaku dan mempertemukannya dengan korban. Kami pertemukan di pos TPI dan kami lakukan mediasi antara keduanya, saling memaafkan, tujuannya agar tidak menjadi contoh bagi pengendara yang lain. Aksi sok jagoan di jalan raya ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua pihak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Aidis melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir bandang melanda kawasan wisata di Kampung Curugan, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Akibat banjir ini, sebagian fasilitas wisata terendam air bercampur lumpur. Banjir bandang menerjang kawasan wisata di Kampung Curugan, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Bandung Barat. Banjir ini terjadi akibat meluapnya aliran Sungai Cibitung Ciputri usai dilanda hujan dengan intensitas cukup tinggi. Luapan sungai ini meluber dan merendam sebagian objek wisata Lembah Curugan Gunung Putri. Bahkan kolam yang berisi lebih dari 2 ton ikan ikut hanyut terbawa arus sungai. Air gimana kemarin Pak? Di sini kurang lebih 1 meter. Enggak, dari atas itu? Iya. Artinya air itu dari itu naik ke atas ya? Iya, dari iya kan ini lipas. Tanamin dulu. Ini yang terbesar atau baru pertama kali Pak? Yang terbesar. Yang terbesar Pak Hari Pak. Selain akibat hujan deras, banjir bandang terjadi diduga akibat adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di hulu sungai. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Detik-detik haru pertemuan seorang anak dan ayahnya yang sempat hilang saat banjir menerjang Aceh Tamiang viral di media sosial. Ya, sang anak menangis saat menemukan ayahnya sedang berjalan tanpa alas kaki di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma terlutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan videonya viral di jagat maya. Bisa satu keluarga nekat melakukan perjalanan panjang dari kota Langsa ke kampung halaman di Kabupaten Bener Meriah. Kondisi akses jalan yang terputus memaksa mereka harus berjalan kaki selama 5 hari. Tanpa kendaraan, keluarga Marni melakukan perjalanan panjang selama 5 hari dari kota Langsa menuju Kabupaten Bener Meriah. Berkali-kali mereka harus menapaki jalan terjal berbatu serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti 2 hari di Idiraye, Aceh Timur karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai Kabupaten Bener Meriah. Melanjutkan perekonomian kami yang terhenti karena rumah kami terdampak juga longsor di Desa Mendali. Kami berjalan 5
dalam perjalanan 5 hari selama bencana dari Kota Langsa pulang ke Takengon. 2 hari kami menginap di Idiraya. Setelah itu tidak bisa lewat karena airnya sedada. Jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh amblas pasca dihantam banjir bandang dan tanah longsor. Ya, jalan amblas diduga karena kondisi tanah yang masih sangat labil. Jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh ambles. Jalan ini merupakan akses vital mobilisasi warga. Jalan ambles ini mengalami kerusakan setelah dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Jalan ambles terjadi saat petugas berupaya membuat parit guna mempercepat aliran air hujan di Jalan Pacuan Kuda Bener Meriah Aceh. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah baru. Alat berat menggali parit tidak memperhitungkan kondisi tanah yang ternyata struktur tanah di bawah lapisan aspal berpasir dan mudah tergerus. Akibatnya penopang aspal melemah dan sebagian jalan mendadak ambles. Kejadian ini mengganggu arus lalu lintas dan membuat warga khawatir karena jalan ini merupakan akses vital di wilayah tersebut. Warga berharap kerusakan jalan ambles segera diperbaiki agar aktivitas kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, iNews melaporkan. Ya, sementara itu evakuasi seorang pemuda yang terjebak banjir di sebuah tiang beton bangunan di Aceh Tamiang berlangsung dramatis. Dengan alat seadanya, warga berhasil mengevakuasi korban menggunakan seutas tali selama 7 jam. Video amatir merekam detik-detik penyelamatan seorang pemuda yang terjebak di derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dapat. Sikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat, pegang kuat. Dengan seutas tali sejumlah warga mencoba menolong korban. Momen mendebarkan terjadi saat tali yang dipegang korban tiba-tiba putus. Beruntung korban dapat berpegangan di sebuah tiang beton. Dengan sekuat tenaga, korban kemudian naik ke tiang beton untuk menghindari arus air yang semakin tinggi. Selama berjam-jam korban bertahan di atas tiang beton sambil menunggu bantuan pihak terkait. Bantuan yang tak kunjung datang membuat korban menggigil kedinginan hingga gemetar. Gemetar dia udah lama. Ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa Allah. Warga kemudian mencoba menyelamatkan korban dengan seutas tali. Dek, diikat dulu di badan. Diikat dulu di badan. Iya, ikat dulu. Setelah tali berhasil diikat di tiang beton, dengan sisa-sisa tenaganya, korban kemudian perlahan turun dan berpegangan di tali. Korban akhirnya dapat diselamatkan ke atap salah satu rumah warga. Keluarga korban menyampaikan rasa syukur karena korban berhasil dievakuasi dengan selamat meski memakan waktu cukup lama, yakni selama 7 jam. Ya Allah, 7 jam ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merinding ya Allah. Selanjutnya korban beristirahat di lantai atas salah satu rumah warga yang terkepung banjir. Tidur sana. Pemirsa, lebih dari sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, warga terpaksa mengungsi. Warga harus bertahan dengan segala keterbatasan karena wilayah tersebut masih terisolasi. Rumah warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang.
Salah satu desa yang terdampak paling parah ada di Desa Gedumbak. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bahkan sebagian jalan perkampungan masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. 300 kakak lebih, kalau jiwa 1.000 lebih. Saat ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana, masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil, belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Bencana ini menjadi salah satu kejadian terparah yang menimpa wilayah Langkahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga berharap desa yang terisolasi ini segera mendapatkan bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Aceh Utara kian memprihatinkan hingga membuat Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh Ismail Ajalil menangis. Ya, momen ini terjadi saat ia memberikan pernyataan menyerah dan ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayahnya. Dan baru 2 kali ini datang ke posko, saya selalu di lapangan, lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan, tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Bisa viral di media sosial, ibu-ibu korban banjir memprotes keras aparat kelurahan yang membagikan bantuan. Ia mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dan menuding penyaluran bantuan tidak merata. Seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunung Saria, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memprotes keras aparat kelurahan. Ibu ini menuding pembagian bantuan korban banjir dari berbagai pihak tersebut tidak merata. Ibu bernama Erni ini mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dari posko banjir bandang. Ya. Dah 4 hari rumah kami kayak gini, Pak. Ya. Enggak ada lagi bantuan kami, Pak. Ini bantuan kayak nyosa sama rumah kami rata kayak kor, Pak. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar mengakui bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, memang tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga pembagiannya kurang merata. Pada seluruh pihak yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini agar mengkonfirmasi ke posko setempat sehingga nanti bisa diarahkan mana lokasi-lokasi yang membutuhkan logistik dan bantuan-bantuan tertentu. Namun demikian, BPBD Sumbar berterima kasih kepada seluruh donatur dan mengimbau untuk bisa melapor ke posko-posko BPBD atau pemerintah kabupaten kota agar penyaluran bantuan lebih terkoordinir dan merata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan yang tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mulai bisa diakses. Ya, terbukanya akses mempermudah mobilitas warga dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Dan berikut laporan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang. Pemirsa, seperti inilah kondisi di jalan dari Bukit Tinggi menuju ke Pasaman.
Titik longsoran yang ada di belakang saya ini itu merupakan longsoran yang terjadi pada Selasa pekan lalu. Jadi sampai sekarang juga masih belum bisa dilewati secara normal. Beberapa kendaraan terlihat mengantri harus 2 jalur dari sini, termasuk dengan dari arah Pasaman menuju Bukit Tinggi. Antrian juga masih terjadi. Inilah yang jadi kendala untuk penyaluran bantuan dan akses masyarakat. Kita lihat di depan alat berat masih bekerja menentukan jalur. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor berupa tanah bercampur batu yang menutup badan jalan di Jorong, Patapayan, Paninggiran, Ateh, Nagari, dan Limo, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pembersihan material longsor ini terus dikebut agar jalan bisa segera dilewati warga dan kendaraan bantuan logistik bagi korban banjir. Warga pun berjibaku mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka tutup. Saat eskavator berhenti bekerja, para pengendara yang antri mulai bergerak melewati jalan. Jalan buka tutup, Bang. Sekarang pembersihan material. Tapi dari Bukit Tinggi Pasaman sudah terbuka ya? Sudah, Bang, sudah terbuka. Sudah bisa dilalui roda 4, roda 2. Bang, dari sini sampai ke perbatasan Pasaman ada berapa titik lagi, Bang? Kira-kira 25 titik, Bang. Terbukanya akses jalan mempermudah distribusi bantuan dan mobilitas warga. Selain jalur Bukit Tinggi Pasaman, jalur Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung melewati Kelok Ampek, Puluah Ampek sejak tadi pagi sudah bisa dilewati. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, stok BBM tiba-tiba habis. Ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang sudah mengantri berjam-jam di SPBU tersulut emosi. Sementara di Asahan, warga dilanda panik buying karena keterbatasan pendistribusian BBM hingga polisi diterjunkan mengantisipasi kericuhan. Kesal karena tak kebagian jatah BBM meski telah mengantri sejak siang. Ratusan warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara marah dengan cara menggeber-geber knalpot dan membunyikan klakson kendaraannya. Meski tak sampai berbuat anarkis, kekesalan warga sempat mereka luapkan ke petugas SPBU dengan kata-kata kasar. Warga Mandailing, Natal ini sudah antri sejak lama di SPBU, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya demi mendapatkan BBM di SPBU. Meski pasukan mulai datang dari depo Pertamina Dumai dan Teluk Kabung, Sumatera Barat, namun kuotanya dikurangi dari kebutuhan normal. Keterbatasan pendistribusian BBM di sejumlah SPBU di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara membuat warga panik buying. Bahkan seorang driver online ini terpaksa mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Sepanjang jalan sudah tidak ditemukan penjual BBM eceran. Keterbatasan pasokan BBM membuat warga kesulitan beraktivitas. Kelangkaan minyak hampir di setiap sudut kota tidak ada penjual minyak eceran. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong ke Pertamina lah, SPBU terdekat, sehingga menimbulkan antrian yang sangat panjang. Untuk mengatasi kericuhan antrian BBM, pihak SPBU membatasi jumlah pengisian mulai 10 hingga 20 liter per kendaraan. Dari Mandailing, Natal, dan Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, pasca bencana, gelombang bantuan terus berdatangan untuk warga terdampak. Seperti di Sibolga, Sumatera Utara yang menerima bantuan logistik TNI AL melalui udara. Sebuah helikopter Panther TNI AL yang berpangkat di KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 922 RJW melaksanakan misi kemanusiaan, mendistribusikan logistik seperti beras, mie instan dan air mineral melalui udara menuju lokasi terdampak bencana di wilayah Sibolga, Sumatera Utara. Misi udara menyalurkan berbagai kebutuhan pokok secara langsung ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Tidak hanya logistik, bantuan juga mendatangkan personil medis khusus dan peralatan kesehatan lengkap. Dari data sementara, terdapat 18 titik lokasi terdampak kerusakan dengan 230 unit rumah rusak berat. Pemerintah dan gabungan kini fokus pada penanganan darurat, penyediaan logistik kesehatan, hingga trauma healing.
Bantuan juga mulai berdatangan ke Provinsi Aceh dengan menyalurkan 1.000 paket bantuan darurat dari Kemenko Polhukam untuk korban banjir besar yang terdampak. Bantuan berupa logistik dan perlengkapan mendesak untuk bisa segera digunakan oleh warga yang membutuhkan. Dikirim langsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda menuju ke lokasi bencana banjir yang masih terisolasi. Sejumlah wilayah yang akses daratnya terputus akan disalurkan bantuan lewat jalur udara menggunakan helikopter agar kebutuhan pokok dapat segera terpenuhi. Program kita ini sedang melaksanakan kegiatan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tidak hanya di Aceh, juga di Sumatera Utara dan Padang yang terdampak karena bencana. Alhamdulillah hari ini sekali lagi saya mewakili Bapak Menko Polhukam memberikan bantuan ini agar bisa diterima oleh masyarakat di Aceh. Pemerintah menegaskan pentingnya penanganan cepat dan humanis untuk meringankan beban masyarakat dan memastikan dukungan bagi warga Aceh Tamiang akan terus berlanjut sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kehutanan. Ya, Komisi 6 menilai telah terjadi pembiaran terhadap sejumlah aktivitas pembakalan liar dan tambang-tambang ilegal oleh Kementerian Kehutanan. Pak Rohmin mana? DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 6 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 6 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan, gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus, ada 3 foto yang saya lihat, nih toh, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil Pak. Bapak tidak paparkan, ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal, nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini Pak? Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera. Mereka harus hadir datang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang dipaparkan disampaikan kepada. Sementara itu, Ketua Komisi 6 DPR RI Titi Soeharto kesal terhadap perusahaan pelaku pembalakan yang masih beroperasi di tengah bencana. Ya, dirinya pun meminta Kementerian Kehutanan untuk mencari tahu dan menindak perusahaan tersebut. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu.
Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Dan yang lebih menjengkelkan itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Ya mohon maaf pemirsa, tadi ada kesalahan penyebutan, itu tadi Komisi 4 ya, bukan Komisi 6 ya Togi ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya Togi, silakan. Ya, di mana Kapolri membentuk tim khusus bersama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki gelondongan kayu di banjir Sumatera. Dan polisi pun berjanji akan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Polisi dengan tegas akan menyelidiki kemunculan kayu gelondongan yang viral saat bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Di Kampung Sukumur, Kecamatan Skrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam, banjir melulantakkan Kampung Sukumur. Tim khusus juga akan dibentuk polisi bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengusut temuan itu. Tim gabungan itu akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan jika ditemukan pelanggaran maka polisi akan menegakkan hukum dengan tegas. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Sebelumnya, gelondongan kayu terlihat hanyut saat bencana banjir menerjang wilayah Aceh dan Sumatera. Kayu-kayu ini juga merusak rumah-rumah warga akibat terseret arus deras. Pada tanggal 27 November, warga menduga potongan kayu besar tersebut adalah hasil pembalakan liar dan praktik ilegal logging. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sini dulunya permukiman. Bisa selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video asusila. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa Mariana sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana langsung masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Bandung, Kamisnya. Lisa Mariana menjalani pemeriksaan guna memenuhi berkas penyelidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi meski belum dilakukan penahanan. Sebelumnya Lisa sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali hingga harus dilakukan penjemputan paksa. Hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama saudari LM. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup, ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka dalam kasus tidak pidana, yaitu transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE yang isinya adalah terkait dengan video pornografi. Selebriti yang juga anggota DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus penjarahan rumahnya
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, sidang mengagendakan pemeriksaan 4 saksi yang disebut menjarah rumah Uya Kuya akhir Agustus lalu. Usai sidang, Uya Kuya didatangi 2 ibu-ibu yang meminta agar anaknya yang menjalani sidang agar dimaafkan dan dibebaskan. Uya Kuya mengaku datang untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Ia menegaskan proses hukum yang berlangsung saat ini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dan dirinya bukan pelapor utama. Meski rumahnya hancur dan isinya habis dijarah, Uya Kuya mengaku sudah ikhlas dan memaafkan pelaku. Uya Kuya mengaku total kerugian yang dialami mencapai 70 miliar rupiah. Maksud kami 7 miliar rupiah. Meski tidak ingin para terdakwa dihukum berat, ia menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Terus terang ini pengalaman saya pertama kali namanya duduk sidang di pengadilan, jadi saya juga tadi nggak tahu saya mau ditanya apa, ya datang aja sesuai dengan surat panggilan, ya saya datang dan saya menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara. Pak, itu gimana Pak tadi masalah kucing dan masalah TV sendiri itu gimana menurut Bapak? Ya, saya tadi kan hanya ditanya sebagai saksi karena pelapornya juga bukan saya. Pelapornya kan adalah Rizi, kan yang tinggal di rumah saya itu bukan hanya saya. Dia yang tinggal di rumah saya itu ada mertua saya, ada adik ipar saya, ada ponakan istri saya, ada karyawan saya, ada keluarga karyawan saya, jadi banyak tinggal di rumah itu. Mas Rizi itu sebagai apa tadi? Rizi ada ipar saya. Iya. Tapi pada intinya Pak Uya Kuya memaafkan perbuatan dari para terdakwa ya Pak ya? Oh, memaafkan, saya dari awal udah memaafkan, saya ikhlas dari awal saya memaafkan dan intinya kan memang saya tidak melakukan apa-apa kan. Pemirsa, pasca diserah terimakan dari kepolisian kepada keluarga di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, Kamis sore jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah Alvaro pun langsung disolatkan dan dimakamkan di TPU yang berada tak jauh dari rumahnya. Sekitar pukul 3 sore kemarin, jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di Jalan Masjid Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Muflihun, tempat terakhir kali almarhum Alvaro terlihat untuk disolatkan. Usai disolatkan, jenazah Alvaro langsung dibawa ke pemakaman wakaf Masjid Muflihun untuk dimakamkan. Suasana haru pun menyelimuti proses pemakaman Alvaro ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga yang ditemui usai pemakaman mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengawal sejak awal hingga akhirnya Alvaro ditemukan. Makasih banyak untuk Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, Polri, terutama untuk Bu Sela yang udah banyak membantu dari awal sampai ini terungkap. Mengucap syukur alhamdulillah bahwa selama 9 bulan ini sudah terungkap dan diketemukannya walaupun angka itu diketemukan. Saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak. Kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa, hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat. Sejumlah mobil mogok akibat menerjang banjir. Nggak bisa gerak. Sejumlah mobil ini terjebak dalam genangan banjir yang melanda di kawasan Radar Auri, Cimanggis, Depok. Warga pun berusaha membantu pengemudi mobil agar kendaraannya bisa keluar dari kepungan banjir. Tak hanya mobil, sejumlah motor yang nekat menerjang banjir juga mogok akibat air masuk ke dalam mesin. Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok menyebabkan banjir akibat buruknya sistem drainase. Sementara di kawasan Sawangan, pohon-pohon besar roboh dan menutup badan jalan hingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Kemacetan panjang tak terhindarkan, antrean kendaraan mengular hingga 4 km di kedua arah. Petugas gabungan segera berupaya memotong batang pohon yang menimpa kabel dan melintang agar jalan bisa dilalui lagi. Angin
angin. Jam berapa tadi, Pak? Jam 3-an. Ada angin kencang atau nggak ada? Terus Nggak ada. ambruknya karena apa dong, Pak? Ya mungkin karena berabu akarnya kayak. Karena apa? Hujan gede tadi ya Pak? Iya Pak. Hujan. Ada yang tertimbang nggak, Pak, di bawahnya tadi? Nggak ada. Warga mengaku tumbangnya pohon akibat sudah rapuh dan tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Sementara selama proses evakuasi, pengendara dari arah Sawangan menuju Margonda dialihkan ke jalur alternatif melalui Jalan Merdeka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Imbas cuaca ekstrim, harga sayur mayur melambung tinggi di sejumlah daerah. Ya, kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai yang menembus Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilo, nyaris naik 100% dari harga normal. Cuaca ekstrim hujan deras belakangan ini berimbas pada harga sayur mayur yang kompak melambung tinggi. Di pasar tradisional Gamping, Sleman, Yogyakarta, harga sayuran seperti wortel, kubis, tomat, dan bawang-bawangan kompak naik sekitar Rp4.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Yang paling tinggi harga cabai rawit merah yang mencapai Rp75.000 per kilo, naik hampir 100% dari harga normal Rp50.000 per kilo. Harga bawang merah juga naik jadi Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000-an. Menurut pedagang, pasokan cabai rawit merah seret karena petani cabai gagal panen di musim hujan. Harga sayur mayur meroket juga terjadi di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai rawit merah tembus Rp70.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilo. Sementara cabai rawit hijau Rp32.000 dan cabai merah Rp60.000 per kilo. Kenaikan harga sayuran akibat banyak ladang petani yang gagal panen terendam banjir. Warga terutama para ibu khawatir harga sayuran terutama bawang dan cabai terus naik saat Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu wilayah terdampak banjir rob. Kawasan yang terdampak adalah Dermaga Marina. Air laut meluap hingga ke area daratan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengingatkan potensi banjirop di Jakarta Utara. Puncak banjirop diprediksi terjadi hari ini. Untuk arus lalin sudah kita tutup di area spekta. Sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5, puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi. Sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan. Banjirop tinggi mengepung pesisir Jakarta Utara hingga pagi tadi. Tak hanya permukiman warga, banjir juga merendam jalan raya. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, sudah ada jurnalis iNews Naura Syafika dari Muara Angke dan Hadisti Arifah dari Jalan RE Marta Dinata. Ya, kita ke Naura terlebih dahulu. Naura, bagaimana kondisi banjirop di sana? Ya, selamat siang Togi, Zila, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Lebih tepatnya ini berada di Jalan Empang. Dan memang ini untuk Jalan Empang ini, untuk kedepannya itu sudah terendam banjirop sejak pagi tadi. Diperkirakan dari pukul 6:30 pagi sudah merendam. Dan untuk saat ini memang untuk ketinggian dari banjirop yang ada di Muara Angke ini berada di lutut orang dewasa atau bisa diperkirakan sekitar 50 cm. Dan memang ini memang sudah menjadi langganan setiap tahunnya untuk warga Jakarta Utara khususnya di Muara Angke ini untuk menerima banjirop seperti ini karena memang air laut pasang. Kemudian juga beberapa hari kemarin ini sempat hujan deras mengguyur di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan juga tidak hanya di
jalanan ini saja. Kalau misalnya kita lurus lagi ke dalam, sepanjang jalan Empang ini memang masih terendam banjirop, dan bisa dilihat untuk warga yang berada di sini tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan anak-anak yang ada di sini pun terlihat biasa dengan adanya banjirop ini dan terlihat menikmati seperti berenang di banjirop ini. Namun memang dari Pemprov DKI Jakarta, dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung juga sudah mengingatkan bahwa memang di hari ini 5 Desember 2025 menjadi puncak dari banjirop, sehingga dari instansi terkait seperti dari polisi tadi, kemudian juga dari petugas PPSU juga sudah berjaga di sini untuk berjaga kalau misalnya air banjirop ini semakin tinggi. Tadi bahkan juga dari kepolisian ini juga membantu untuk warga-warga yang ada di sini jika ini ingin masuk atau menyeberangi ke rumahnya dibantu menggunakan perahu karet seperti itu. Kemudian juga dari petugas PPSU atau petugas oren ini juga membantu untuk air yang ada di sini ini tetap terlindung dari sampah, sehingga untuk sampah-sampah yang menggenang yang terbawa oleh arus banjirop ini, kan memang banjirop ini memiliki arus yang lumayan deras, sehingga untuk beberapa sampah banyak yang terbawa, sehingga tadi sampah-sampah beberapa ada yang sudah diambili oleh petugas oren yang ada di sini. Sementara itu Togi dan juga Zila. Ya, baik. Selanjutnya kita ke Hadisti. Hadisti, bagaimana banjirop di area Marta Dinata? Apakah sudah surut? Ya, baik Zila, Togi dan juga pemirsa, untuk banjirop ini juga terjadi di salah satu ruas jalan kawasan Tanjung Priok, tepatnya adalah di Jalan RM Marta Dinata depan Jakarta International Stadium. Nah, kalau dari pantauan kami sedari pagi, banjirop ini memang sudah menggenangi kawasan atau beberapa jumlah titik yang berada di sepanjang Jalan RM Marta Dinata ini. Untuk ketinggian banjirnya ini cukup bervariasi, mulai dari 20 cm hingga 40 cm. Namun secara perlahan siang hari ini sudah mulai surut. Untuk banjirop ini memang sudah beberapa kali terjadi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, karena memang pada akhir tahun ini tingkat curah hujan cukup tinggi, begitupun juga pasang air laut yang juga tinggi, sehingga banjirop ini merupakan luapan dari air laut dan juga tentunya dari tingkat curah hujan yang tinggi. Dan kalau dari BMKG ini memprediksi bahwa puncak banjirop ini akan terjadi pada hari ini dan juga pada esok hari, di mana rentang waktu banjirop ini terjadi sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Nah, dampak dari banjirop yang terjadi di ruas Jalan RM Marta Dinata ini terlihat kendaraan ini cukup terhambat dalam melintas. Roda 2 dan juga roda 4 ini memang masih terlihat dapat melewati ruas jalan RM Marta Dinata ini, namun mereka memperlambat laju kendaraannya karena melihat kondisi genangan cukup tinggi untuk dilalui. Namun kalau kalian perhatikan sejak dari pagi menuju ke siang ini air mulai kembali surut, karena kalau disampaikan oleh warga sekitar sini menyebutkan bahwa untuk banjirop ini terjadi pada sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang, dan nantinya ini akan perlahan surut dan akan terjadi lagi pada esok paginya. Sehingga ini dihimbau tentunya dari pihak kepolisian kepada warga, khususnya warga Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk mencari alternatif jalan lain selain jalan RM Marta Dinata ini, karena selain ruas jalannya yang cukup kecil dan juga sempit digenangi oleh banjir, tentu ini akan menyebabkan kemacetan apalagi pada saat jam-jam berangkat kerja. Togi, Zila. Baik, terima kasih Hadisti atas informasinya. Melaporkan langsung dari Jalan RM Marta Dinata. Sebelumnya ada rekan Naura Safika di Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, puluhan pasangan mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis digelar untuk meringankan beban warga yang ingin membina rumah tangga secara sehat. Puluhan pasangan dari berbagai usia mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis ini digelar untuk mengurangi beban pengeluaran warga kurang mampu yang ingin berumah tangga. Dari 100 kuota yang disediakan, hanya 51 peserta yang lolos persyaratan dan bisa melangsungkan pernikahan dengan rentang usia 20 tahun hingga 50 tahun. Para pasangan pengantin ini mengaku senang bisa melangsungkan pernikahan mereka tanpa biaya.
Persiapannya ya dari awal kita ngurus-ngurus dari RT RW sampai ke KUA sih Kak. Persyaratannya kira-kira susah nggak sih? Ya lumayan sih buat persiapannya. Dapat souvenir kayak uang mahar juga 500.000 sampai uang ongkos Kak. Iya, uang transport ya. Selain pernikahan gratis, para pasangan pengantin juga mendapatkan bantuan paket pernikahan. Mulai dari mahar sebesar Rp500.000, gaun pengantin, bingkisan, dan dokumen resmi pernikahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.